keris-keris seperti ini kalau nggak ada efeknya, udah mending dipatahin aja. Monggo sampean langsung cek energi nih keris bungkem tangguh Mojopahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan pastinya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Baiklah, seperti biasa tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Oke, siap Prof. Jangan banyak basa-basinya. Kali ini langsung saja ya, saya akan mereview sebuah pusaka yang berwarna Jogja ini, tapi handle Solo. Rangkanya nggak kayak Jogja, tapi udah sangat kuno sekali, jadi agak nggak terawat gitu. Langsung aja. Keris ini dapur sederhana, dapur kebanyakan umumnya orang ngomong ini dapur brojol, tapi karena ini bertangguh Mojopahit, jadi energi wingit itu masih terasa kental sekali di pusaka ini. Memiliki tepat di sorsorane pamor bungkem. Ini untuk membungkam lawan bicara kita. Tapi sekali lagi sudah pernah saya bahas di video yang lalu-lalu, itu sebenarnya bukan untuk membungkam mulut tapi membungkam akal. Akal itu kan yang bisa mengeluarkan, akhirnya mulut yang bisa berbicara. Ketika akalnya udah kita bungkam, mulutnya tanpa bersuara. Benar sekali. Nah, di atasnya ada pamor tambal. Jadi tambal itu intinya banyak yang ngomong menambal kekurangan kita, bisalah. Tapi ada yang lebih dari itu masih ibaratnya luarnya aja, ada yang lebih dalam dari itu. Ketika keris seperti ini, sampai meskipun ini tidak sampai bawa, tapi ini sampai gunakan, sampai debat atau ngobrol-ngobrol, terus lawan bicara sampean itu lebih banyak bicaranya ketimbang sampean. Keris-keris seperti ini kalau nggak ada efeknya, udah mending dipatahin aja. Monggo sampean langsung cek energi nih keris bungkem tangguh Mojopahit. Wingit iki. Ayo langsung payahmu. Baiklah, sebelum ke isoteri ya Pia. Oh ya, memang waktunya isoteri bukan sebelum. Isoteri ini menurut saya pusaka ini selain spesial itu juga pusaka sakti Pi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini ibaratnya kalau kita membahas kewingitannya sudah tidak diragukan lagi kalau made in atau tangguh Majapahit itu sudah pasti wingitnya kerasa banget gitu ya Pi. Tapi saya tidak mau membahas kewingitannya karena itu sudah sering kita bahas. Kita bahas lain-lainnya ya Pi ya. Bagaimana pusaka ini itu mensupport ibaratnya apapun profesinya Pi. Misalkan kita orang yang berhubungan sama lapangan pun kita tetap pusaka ini support. Jarang-jarang pusaka itu support dalam segala medan. Ibaratnya seperti itu Pi. Orang berdagang pun support dengan pusaka ini. Begitu. Jadi apapun kesulitannya itu seolah-olah dimudahkan. Ketika kita berdagang pun nggak sampai yang kita itu kehabisan modal. Jangankan dapat untung, kalau modalnya aja nggak balik kan, aduh nggak bagus itu Pi. Jadi menurut saya pusaka ini tidak hanya spesial tapi istimewa Pi. Begitulah. Benar sekali.
Seperti inilah keris bungkem Mojopahit. Selanjutnya pertanyaan nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Sabar ya. Oke Bi, pertanyaan ya. Ini dari postingan kita, Ari Wisangeni membuka makna filosofi rahasia keris jangkung pudak sak Tegal. Dari Ahmadun Yani ya, begitulah agak susah namanya. Gini, nogo sabto niku ingkang badan nogone gede utawi lemu. Ya, terus? Nogo sabto niku identik kalian nogo perempuan utawi ibunya naga. Ngapunten menawi salah Mas Ari gitu. Wah, ini physically banget ini Piri. Masa perempuan itu harus lemu? Gini ya. Nogo sabto. Nogo itu naga, sabto itu 7. Jadi sebenarnya nogo sabto kalau ada orang mengartikan itu nogo, itu ibunya pusaka, ya itu terserah sampean mengartikan gitu. Tapi kalau saya, itu namanya, kalau saya pribadi, lebay. Itu hanya nogo yang berlut 7, gitu aja. Nogo rojo yang berlut 7, nogo sabto gitu aja. Nggak sekalian ntar kalau nogo yang berlut 13, nogo sengkelat, nogo sabu inten, kan sekalian gitu. Kalau nogo kiki berarti cucunya itu Bi. Kalau ada ibunya nogo, berarti kan apa? Ada anaknya, ada cucunya, ada kakeknya. Terus nogo sosro, ketika nogo sabto sampai bilang itu ibunya, ibunya nogo sosro sampai bilang apa? Leluhurnya nogo gitu. Ya terserah. Tapi sekali lagi, kalau saya itu sederhana memandang. Saya nggak suka yang lebay-lebay gitu. Intinya nogo sabto adalah naga raja yang berlut 7. Pertanyaan berikutnya. Baik, sebentar ya Pi ya, saya tambahin. Jadi intinya kita berdua itu bukan berarti statement kita atau pernyataan kita paling benar sendiri dan kita tidak menerima statement dari orang lain. Enggak, gini ya, simpelnya aja kebenaran itu enggak bulat gitu ya Pi ya. Kebenaran itu simpel. Dan kalaupun ada yang berpendapat seperti itu ya sok atuh monggo-monggo aja gitu. Saya ulangi lagi, kebenaran itu, ciri sebuah kebenaran itu enggak bulat. Kalau masih bulat-bulat berarti itu masih pembenaran, bukan kebenaran. Dan sebuah keilmuan, kalau saya belajar dari guru saya itu ada 3. Masuk akal, bisa dibuktikan, dan bermanfaat. Selepas itu sampai pikir dewe. Ayo pertanyaannya. Jadi gitu aja ya. Tawan gitu. Saya yakin subscriber kita itu udah pada bijak. Oke, next ya Bi ya. Ini dari Facelift Sofit. Kenapa sih namanya pada susah-susah gitu ejaannya? Oke lah ya wes. Gini katanya, Assalamualaikum Kang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Ari dan sekeluarga. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Gini, ada keris sona gak Om? Atau yang disebut keris ketang makong gitu. Tahu ya Pi ya? Paham. Boleh review gak Om? Kalau ada matur suwun, rahayu Kang begitu. Rahayu. Selama saya di perjalanan saya berkeris, saya kenal keris tahun 2011. Saya belum pernah menemui keris tang markong yang original. Tapi saya yakin itu ada, karena keyakinan saya ini bukan tanpa dasar. Karena guru saya dulu pernah bercerita ada tombak tang markong. Jadi keris ataupun tombak tang markong itu ada, tapi langka. Saya belum pernah lihat yang original. Kebanyakan pasti owahan atau keris tilam dijadikan tang marko, keris brojo jadi tang marko. Jujur sampai detik ini saya belum pernah dapat ataupun melihat yang original. Kebanyakan owahan. Tapi kata guru saya memang ada keris tang marko itu. Itu keris yang gandengnya itu kerat atau bahasa sini ketek. Itu untuk penjagaan rumah, seperti kuntul ngantuk, banyak angrem, ya itu juga penjaga rumah. Tapi tang markong itu lebih istilahnya begini, ketika ada maling masuk ke rumah, insya Allah dia nggak bisa keluar lagi. Itulah fungsi utama dari tang markong.
seperti buntel mayit itu juga bisa buat untuk menjaga rumah. Cukup. Oke, semoga apapun pertanyaan kalian, request kalian itu bisa dipahami dan dimengerti. Sekali lagi kalau memang kita sudah ada pusakanya pasti kita jabanin gitu ya Pi ya. Semoga penjelasannya bisa diterima. Oke, masih ada yang mau ditambahin lagi? Cukup. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi edisi kali ini. Pusaka spesial apa tadi Pi? Keris brojol, pamor bungkem, tangguh, Majapahit, Mojopahit, Podoae. Gak usah mempermasalahkan hal yang gak perlu dipermasalahkan. Dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisangeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Amin. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta pusaka.